Oke teman-teman, hari ini kita akan servis Fortuner yang pertama. Servis di kilometer 5000. Mobilnya kotor. Sengaja memang gak dicuci karena nanti di sana pasti dicuci. Kalau dari rumah dalam keadaan bersih, sayang kan? Pak, nanti kita lihat kira-kira habis berapa nih servis 5000. Kalau nggak salah cuman ganti oli aja, cuman ganti oli, dan oli pun masih ada kupon gratis. Tapi nanti kita lihat aja ya, apa aja yang kita lakuin di servis 5000. Sekarang kita OTW ke dealer Toyota Wijaya Toyota. Jadi si Fortuner ini udah 5115 km itu. Hampir aja lupa, hampir aja kelewat. Kemarin saya telepon pihak Toyota menanyakan, yang pertama pengecekan kan begitu mobil keluar dari dealer itu setelah 1000 km, kita pengecekan tuh ke dealer apakah ada yang berubah. Maklum, misalkan mobil baru kan, misalkan ada apalah yang aneh, misalkan ada baut-baut yang kendor atau apa, diperiksa, dicek satu-satu sistem kelistrikannya, komputernya. Di kilometer 1000 itu hanya pengecekan, nggak ada ganti oli atau apapun. Lalu sekarang kilometer 5000, kemarin saya telepon pihak bengkelnya, keterangan dari mereka di kilometer 5000 hanya penggantian oli saja, karena memang di set oli yang dipakai Fortuner itu penggantian olinya itu di setiap 5000 km. Nah sekarang berarti kita hanya mengganti oli saja, jasa masih free, oli pun masih gratis karena masih ada kupon gratis oli. Kemungkinan besar hari ini nggak ada biaya tambahan. Si mobil sengaja nggak dicuci karena biasanya kalau kita ke dealer resmi itu servis itu plus udah gratis cuci mobil. Di dealer manapun biasanya seperti itu, termasuk di dealer Suzuki. Waktu servis Ignis kemarin sih nggak dicuci, alasannya pengurangan karyawan gara-gara virus corona ini. Jadi kalau si Fortuner ini udah nggak ada, maksudnya udah habis lah jasa free-nya itu, free servisnya, jasa olinya udah nggak gratis. Lumayan juga. Biasanya mobil sebesar ini si olinya itu sekitar 7 atau 6 liter. Beda ya sama mobil-mobil kecil seperti Avanza, itu hanya 4 liter mungkin. Nah kalau gila, emang ibu-ibu tuh ngeri kalau bawa mobil, bawa motor seenaknya aja, bikin bahaya orang. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang bilang, wah Fortuner biaya perawatannya mahal, wah Pajero biaya perawatannya mahal, Ford apalagi, ya berarti orang itu belum cocok pakai Fortuner. Karena Fortuner sama Avanza kan nggak bisa makan. Memang Avanza lebih murah misal biaya servis, tapi dari segi kelas itu berbeda. Jadi saya sendiri pun kalau beli Fortuner pasti ngeluh, wah gila perawatan Fortuner itu mahal. Saya tuh pasti bilang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari segi finansial
saya itu belum cocok beli Fortuner. Mungkin saya masih cocoknya beli beli mobil yang bekas-bekas atau ya sekelas 200 juta ke bawah lah. Ya itu makanya kalau ada orang yang bilang, wah mahal biaya perawatannya, iya mahal karena lu belum cocok pakai mobil itu. Kalau yang benar-benar udah cocok pakai mobil itu, misalkan sesuai kelas, dia nggak akan ngerasa mahal karena dia paham apa yang dia dapatkan dari mobil itu, dari segi gengsi, dari segi kenyamanan itu harus dibayar dengan harga yang sesuai. Gak mungkin dong kita pakai mobil nyaman, mobil mahal, gengsinya ada, tapi perawatannya mau sama kayak Avanza, ya enggak lah. Jadi intinya kalau bilang, wah perawatan Alphard mahal, wah perawatan Lamborghini mahal, iya yang bilang mahal itu kan orang yang belum pantas untuk pakai mobil itu, untuk beli mobil itu gitu. Jadi mindset, cara berpikirnya harus dirubah. Kadang-kadang contohnya seperti ini. Wah Innova bensin itu boros banget, mendingan beli Xenia lah katanya, atau Avanza itu irit. Nah menurut saya betul, Avanza sama Innova itu beda banget konsumsi BBM-nya, dan Innova pun lebih boros dari Avanza, Innova bensin ya. Tapi nggak apple to apple kalau Avanza dibandingin dengan Innova, nggak adil rasanya. Jadi ya itu kembali lagi, kalau orang bilang Innova boros jadi jangan beli Innova, ya berarti Anda belum cocok pakai Innova. Beli aja Avanza gitu kan yang irit, dari segi kelas, dari gengsi, dari harga pun beda. Seperti itu contohnya. Jadi saya masih banyak lah mendengar orang ngebandingin mobil dengan yang bukan kelasnya gitu. Jadi kalau ngebandingin itu ya harus adil. Misalkan Innova 2000 cc bandinginnya ya dengan apa, dengan saingannya yang 2000 cc juga gitu. Dengan Camry 2000 cc dengan Accord yang 2000 cc, perbandingannya mana nih, boros mana? Ya kan, oh boros Camry, ya udah berarti beli Accord. Ya kan cc sama 2000, bensin lebih irit, nyamannya sama, harganya pun sama karena di kelas yang sama gitu. Kalau menurut saya pribadi, itu opini saya pribadi. Kalau opini teman-teman ya silahkan, mungkin teman-teman punya pendapat pribadi masing-masing ya. Cuman ya menurut saya seperti itu. Kita kalau ngebandingin sesuatu itu harus dengan yang seimbang gitu. Ya misalkan gini lah, atlet lari dibandingin dengan saya yang bukan atlet lari. Wah dia mah larinya pelan. Ya iyalah, saya bukan atlet kan. Kalau mau jago-jagoannya pasti jago atlet lari itu. Ya kalau mau ditandingin ya atlet sama atlet lah, mana yang paling kenceng, itu bisa dibilang adil. Seperti itu. Sekarang orang-orang itu kebanyakan gayanya pengen dapat, tapi murahnya juga pengen dapat, iritnya juga pengen dapat. Susah, gak ketemu. Kalau pengen seperti itu, ya satu-satunya cara cari mobil second. Cari mobil second, misalkan pengen murah tapi irit, tapi gaya. Misalkan beli CR-V gen pertama itu masih bagus, harganya udah 60 juta 70 juta, atau gen kedua lah kalau pengen yang modelnya agak besar, udah agak modern. Atau Camry itu 90 juta dapat. Daripada beli Avanza baru harganya sekarang udah sampai 200. Beli Agya
udah 150 juta. 150 juta itu Ayla masih dicap mobil murah sama orang Indonesia. Padahal untuk saya pribadi mobil itu mahal, sampai saya pun nggak kebeli. Tapi kalau saya punya uang 150 juta, saya mending beli Honda Freed. Honda Freed 135 juta, 150 juta itu udah dapat yang PSD ya. PSD itu jadi Honda Freed PSD sama Honda Freed yang nggak PSD itu bedanya di pintu. Sepertinya bedanya di pintu. Kalau PSD itu kan pintunya otomatis tuh seperti Alphard, bisa dibuka nutup sendiri, dibuka dari remote bisa, dibuka dari dashboard bisa, dibuka dari ya pintu udah pasti bisa. Begitu pilihannya. Ayla kan Agya itu kan barunya 150 juta kalau nggak salah. Kalau saya pribadi ya mending beli Freed 135, nyamannya ada, iritnya ya nggak akan seirit Agya tapi nggak boros, maksudnya irit, terus muat banyak, muat 7 penumpang. Jadi kalau saya pribadi mulai sekarang tobat beli mobil baru cukup sekali aja. Ya udah ngerasain gitu aja mobil baru, mending hijrah ke mobil bekas yang murah. Jadi nggak usah mikirin cicilan. Dan kalau beli mobil bekas pun kita nggak usah takut mogok. Kalau kita hanya teliti cari mobil yang prima, yang sehat, perawatannya selalu di dealer resmi, ya kenapa enggak gitu. Kita udah mangkas dana berapa kan, udah menghemat puluhan juta gitu teman-teman. Jadi obrolannya mungkin sampai di sini aja. Kita lanjut nanti sampai ke dealer Toyota Wijaya. Apa Toyota Wijaya atau Wijaya Toyota, terserahlah, yang penting Toyota. Oke? Jadi Bandung ini cuacanya sekarang lagi dibilang mendung enggak, langit cerah tapi nggak panas, ditambah banyak pohon yang rindang, jadi udaranya ya masih sejuk sih. Biasanya jam 9.43 ini matahari udah terik sih, tapi seterik-teriknya pun udaranya tetap nggak kerasa panas seperti di Jakarta. Oke, Toyotanya udah kelihatan tuh, rawan kelewat karena nggak begitu kelihatan sih Toyotanya tuh, kekalang banyak pohon-pohon. Kita belok di sini nih. Oke, sip. Teman-teman, jadi si Fortuner ini udah beres di servis kan. Tadi di sana nggak sempet bikin video karena tadi di ruang tunggu saya ada kerjaan sedikit, jadi fokus ke kerjaan. Singkat cerita, alhasil dari servis Fortuner hari ini kan servis yang 5.000 tuh, saya pikir oli masih gratis itu karena masih ada kupon. Ternyata si kupon gratis olinya itu ada di kilometer 10.000. Nah, jadi memang jatahnya dari si dealer ini mobil baru itu dapat free jasa 4 kali di kelipatan 10.000, 20.000, 30.000 dan 40.000. Lalu si kuponnya itu hanya ada satu, yaitu terletak di kilometer 10.000. Nah, untuk penggantian olinya sendiri, si Fortuner ini olinya itu disarankan diganti per 5.000 km, walaupun sesungguhnya si olinya itu sanggup sampai 10.000 km. Yang direkomendasiin oleh
bengkel resminya itu di 5.000. Ya udah, kita ambil titik amannya aja, karena si mobilnya ini pun bisa dibilang sering luar kota ya, Bandung Jakarta, Bandung Cirebon. Jadi ya udah fix diganti oli per 5.000 km. Nah, cerita tadi tuh si kupon gratis olinya itu kan ada di 10.000 km. Bisa kita pakai itu kupon dengan catatan ya, si kupon si kertas kupon yang 10.000 km ya ikut disobek, otomatis jasanya pun ikut hangus. Karena masih di 5.000 km kita nggak memerlukan jasa servis. Dipikir-pikir sayang juga kan, si jasanya hangus. Si jasanya itu sendiri untuk Fortuner diesel itu sekitar 1.300.000. Ya udah deh, diputusin daripada ada yang angus 1.300.000. Jadi saya putusin olinya di kilometer 5.000 itu saya beli sendiri. Diestimasi itu tadi awalnya sekitar 800.000 sekian lah, tepatnya saya lupa lagi nanti. Nah, nih saya kasih tunjuk nih fotonya nih di atas. Estimasi segitu 800.000 sekian. Ternyata pas setelah dikerjakan kita ada diskon. Jadi pas setelah bayar ke kasir didiskon 5%, itu totalnya jadi 750. Totalnya itu jadi 756.199. Lumayan lah diskon 5%. Nah, di kelipatan 10.000 nanti. Di kelipatan 10.000 kita nggak usah bayar oli sama jasa. Tapi nanti di kilometer 15.000 tetap harus ganti oli lagi. Hanya ganti oli tapi kita ngeluarin biaya lagi sekitar 750.000. Lalu di kilometer 20.000 kita ganti oli, tetap beli oli tapi jasanya gratis, yaitu jasanya yang 1.300.000. Jadi segitu aja pengalaman saya servis Fortuner di kilometer 5.000. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.